Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya guys. Back again with me, with Ciki di Mbak Mbuk Podcast. Dan di episode kali ini kita ada pertama ya, perdana di podcast kita. Langsung ada bintang tamu. Ya Allah, mimpi apa ya kita? Gue bilang Bill, tapi ini episode baru satu. Udah nggak apa-apa, ke gaspol aja. Tapi belum ada ini. Udah cuek aja gitu. Nggak apa-apa sama aku ini kak gitu. Iya, Bang, tapi ini harus banget kita kulik. Karena Nabila ini baru pulang dari Masjidil Aqsa. Jadi pasti kisah-kisah itu bisa menggugah orang untuk ikut meramaikan Masjidil Aqsa dan poin tujuan utamanya adalah kita menjadi salah satu yang membebaskan Masjidil Aqsa dengan aksi-aksi kita. Betul. Please give a big round of applause for Nabila dan Tante Ratna. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih juga loh ya Kak Ciki, Kak Bella juga sudah mau mengajak tawaran Nabila yang nawarin ya. Kita senang Bil. Kakak kemarin mau bikin podcast ya Kak? Aku mau nggak? Aku mau sih Kak, kayak jadi bintang tamu Kak. Tanya dong, senang dong. Sekarang kita episode baru satu ya. Episode baru satu, belum juga kayak ya udah kepikiran sih pengen bintang tamu siapa datang duluan. Jadi sebenarnya juga salah satu udah volunteer loh. Kan jadi gini kan Nabila tuh bilang sama Mama, aku kan pengen ikut ini podcastnya Kak Ciki dengan Kak Masya Bella. Allah. Boleh aja, apalagi kita sering ketemu ya. Kita juga kangen. terus Tante Ratna ikut dong jadi bintang tamu. Iya, nggak nyangka loh. Tiba-tiba disuruh, aduh gimana nih? Keren sih Tante Ratna tuh harus dikulik juga karena waktu Nabila sama Tante Ratna ke Aqsa, aku tuh nungguin banget story Tante Ratna. Tapi Tante Ratna tuh pelit story dikit satu Beda hari generasi, Ciki Fauzi, generasi Tante Ratna tuh males main Iya benar Kak. sosmed ya Tante ya. Mur, aku suka banget ya ngeliat Nabila, Tante Ratna di camp-camp pengungsian tuh aku tuh Masya suka dan Allah. aku pengen pengaruhnya Tante Ratna dan Nabila yang followernya luar biasa, Masya Allah, itu bisa menduplikasi kebaikannya dan kepeduliannya. Iya, makanya aku bilang Tante posting banyak dong. Oh iya, Pak Sandi aja posting terus ya. Kita Hai, Pak pengen Sandi. Kak, kita posting kemarin. Cuman tuh kemarin kan gue sempat ditandain ya Kak di sono Kak. Oh gitu. Dan biasa tahu Kak kalau aku etong Kak. Oh iya, Jadi aku kayak yang, mati. ini gue aman gak sih posting mulu? Tapi Nggak bisa aman. Sempet diem dulu aku jadi nggak posting apapun. Iya, bisa diceritain nggak sih? Iya. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita ngelihat di skema Palestina nih, sebenarnya yang sebenarnya free itu adalah Gaza, karena Gaza tuh benar-benar nggak ada checkpoint. Kalau Iya, misalnya di tapi West di blokade. Bank, di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Quds gitu ya, itu banyak banget checkpointnya kan. Iya, betul. Nabila pasti Setiap ngalamin pintu ya, banget. sampai Setiap kayak pintu. yang awal kita masuk aja Kak, ini sebelum kita bahas Camp Jordan ya Kak. Boleh dibahas nggak awalnya tuh kalian kenapa bisa ke sana dan kenapa akhirnya tertarik untuk ikut waktu itu rombongannya Ustadz Erik ya Oh, iya. ke Masjidil Aqsa. Jadi Kak, awalnya itu tuh Nabila tuh mau ikut ada acara di Rusia, namanya World Youth Festival. Nah, tapi kebetulan gak lama Ustadz Erik tuh nelfon. Aku kan di sisi lain pasti lebih tertarik buat ke Aqsa dong Kak. Siapa juga Tapi sempat bingung kan milih yang Iya, mana ya? muslimannya yang gak mau ke Aqsa gitu loh. Iya, Cuman aku Masya istilah dulu dan tanya mama papa gitu. Tapi good choice loh kamu pilih. Iya, dan akhirnya tadinya kan papa sempat khawatir ya Kak, karena kan memang keluarga kita belum ada yang pernah ke sana dan tidak tahu medannya seperti apa. Iya. Jadi Iya aku sih. sempat yakinin papa dan mama gitu, insya Allah sih aman. Terus aku istihoroh, nggak taunya Allah yang melunakkan hati Masya papa Allah, dan Masya akhirnya ya udah deh kalau kamu mau berangkat nggak apa-apa. Abis ini berlayar ke Gaza lah ya. Aduh, amin. Nggak bercanda amat Tante. Ya kamu sering gitu ya kayak kamu sering siapa tahu ya, ya kan? Ya ini kita tiba-tiba jadwalnya sama mau ke Rusia, tiba-tiba Aqsa, nah pilih mana? Sebentar mama istiqarah dulu gitu kan. Kalau misal cari pahala ya ke Aqsa lah ya gitu kan. Kalau pendidikan Rusia, tapi terus istiqarah alhamdulillah mantep Aqsa. Iya, dan it's a very good memory ya. Dan itu Ustadz Erik memorable banget ya. nelfon dan Nabila akhirnya bersama teman-teman relawan Nusantara gitu kan. Apalagi waktu itu yang ngajak kan Ustadz Renus Erik Yusuf. Jadi waktu istiqarah kebayang mukanya Ustadz Erik. Berarti aman itu. Insya Allah ya, Masya Allah. Dan akhirnya aku juga bilang ke udah mah aman sih, insya Allah Pak. Soalnya ada saudara juga, ada teman-teman relawan Nusantara dan kita di sana juga mengunjungi KBRI di Jordan. Dan KBRI masih. Iya, jadi intinya sih insya Allah sih aman di sana Kak. Dan ya udah akhirnya kita membersamai mereka untuk pertama kalinya kan Nabila tuh nggak expect juga untuk dalam waktu dekat bisa
menyalurkan bantuan langsung untuk saudara-saudara Palestina yang memang mengungsi di Jordan, Iya, dan iya. juga kan Aqsa juga. Jadi karena kan Kak Siki selalu bilang, Dek, nggak gampang tau Dek kesana, Iya. karena ya sulit Kak buat orang ya kan, karena Memang. udah dapat visa aja di sana ditolak. Tapi kamu ke Mesir juga kan ya? Iya, alhamdulillah Kak. Darat Jadi berarti ya? pas- Darat. Pas ke Mesir kita lewat laut sih Kak, lewat laut terus akhirnya kita ke darat, lewat Aqaba. Iya. Nah, pas kita udah sampai Indonesia, baru tuh lihat di media. Ya ini mari kita lewat. Kebetulan lagi ada drone mau ngebom. Wah, Iya, ada drone lagi lewat Aqaba. alhamdulillah kita Emang gila. sampai Indonesia. Pas gue pulang kayak, wah ternyata Daerah situ di ini gitu. Kemarin aman kita kan. Pas sampai Indonesia kan lihat media. Ini kita lewatin gitu kan. Lautnya ada drone. Iya, ada ngebom. deg-degan banget sih Kak. Kena juga ya Mesir itu. Waktu itu daerah Di mana? daerah Aqaba Kak. Perbatasan ya. Iya, iya. Perbatasan Aqaba tuh Jordan. Jordan mau ke Mesir itu Iya. intinya. Cuman Gila, yang benar-benar lebih gila lagi Kak. Mau tau gak yang lebih gila lagi? Apa? Yang lebih gila lagi gue disangka orang Palestina yang pindah WNI Kak. Iya, Jadi pas di aku border, cerita ya, pas di border itu Kak. You know JKT48? You know, You know JKT48, you don't know, you nggak gaul sih, parah you. jadi aku tuh ceritanya pakai himar Kak. Bukan yang kayak gini loh. Jadi pakai himar gitu kayak Oh. wall gitu. Mungkin Arab banget kali ya kayak. Padahal gue Arab maklum. warna hitam Abu-abu, gimana? abu-abu Oh, gitu. Jadi mama sama Nabila itu pakai baju Kembaran. kembaran. Terus pakai baju kayak umroh kayak orang Arab gitu. Iya, Nah, ini kan kembaran. mukanya bunglon. Mirip kayak orang Ya mungkin selama Asing ya. Nah, Bila tergantung baju kayaknya. Iya, betul. Kalau Iya, baju iya, iya, lokasi di Timur Tengah dikira orang Palestina. pakai baju Iya, JKT iya, gue iya. kayak idol Jepang deh. Iya, benar. Iya, bunglon Nabila Oh, tergantung bunglon. baju. Enak ya. Iya. Lanjut cerita ya Kak. Terus abis itu Bisa gitu. pas lagi cek, Heeh. tiba-tiba yang satu ini mbak-mbak situ tuh, mbak-mbak situ kode Heeh. ketemunya Mbak situ pas apa sih? ya mbak-mbak IDF-nya yang Mbak-mbak jagain. IDF. Iya, Gua kita manggil bilangnya Mbak. Israel occupied Occupied Force. Iya, Karena iya. mereka bukan defense force. Iya. Kita Iya, nyebutnya iya. IOF. Oke. Sensi, Oh, sensi. ini mbak-mbak aja sih kalau gue tete-tete sih. Iya, tete-tete. Mbak-mbak itu intinya mereka kayak Terempong ya. ngomong kata mereka Palestinian gitu Kak pas aku lewat. Ini so tau banget sih. JKT ini Nabila JKT, you know JKT48. JKT. dia kena Wah, dia kena prank Nabila dianya. Ini kena prank gue kali ya. Lu harusnya ini kasih yang video I love you. Iya, iya. This is me, this is me. Kagak pegang handphone enggak gue. Artis harusnya gitu. Iya kan terus dia terus akhirnya aku kayak disuruh mundur lagi. Kayak cek gitu, dia minta ulang ceknya. Terus dia nunjukin ada kayak pistol sama pisau, nunjuk-nunjuk. Terus gue, apa sih ini orang aneh banget deh, orang gue aja nggak bawa apa-apa, dia kan pegang aja kayak, gue kayak pura-pura nggak tahu, pura-pura agak-agak nggak bisa bahasa Inggris. Iya iya iya. Udah akhirnya aku diam. Terus dicek, badan aku tuh nggak ada apa-apa, aman udah. Terus pas nyampe ditanya sama yang mau diliatin kayak apa sih Kak, kayak dicek paspor kita loh. Kayak dia nanya kerjanya apa. Artis. Iya, terus aku diem kan, karena aku nggak berani jawab Kak. Terus sama si tour guide aku dibilang artis. Terus aku bilang ke sama tour guide aku, emang boleh Kak aman? Nggak apa-apa sih, kadang-kadang Bisa pasti senang aman. kok kalau misalnya kayak kesannya tuh kayak dipromoin kalau ada artis datang. Iya, emang. Tapi ada dua kemungkinan Kak, bisa jadi kalau ada artis datang malah kayak Kerjain. gue diikutin atau ya ngerti gak sih Kak? Gitu loh, jadi agak Takutnya takut dipantau sebenarnya juga dipantau. kalau seorang ibu kan takutnya wah ini jangan-jangan dipantau nih anak Iya. kita. Dan aku setelah dibilang Palestinian, aku dikasih tanda merah belakang Di paspor paspor. aku, terus ada tanda seru dilingkarin sama dia Kak. Setelah aku cari tahu, itu apa artinya? Aku nggak boleh keluar wilayah yang mau aku datengin. Jadi kan aku mau ke Yerusalem, Hebron dan Bethlehem. Di luar itu aku nggak boleh ke tempat yang lain kecuali 3 ini doang. Dan di tanggal 29 tuh aku udah harus keluar. Kalau nggak aku bakal dicari gitu Kak. Ya mungkin karena mereka pikir aku orang Palestina yang pindah ke WNI, jelas-jelas di paspor gue lahir aja Jakarta ya Kak. Iya, Mat, Bisa. Iya. Nabila Matesu. Gue mah udah Jawa Kak. Iya, Misalnya gue bilang Arab maklum. Arab Kan gua- dia setiap checkpoint Kak. Kan abis dari Hebron. semena-mena. Abis dari Hebron Kak yang bikin gue Iya. kesel banget ya Allah, maafin guys. Nggak Aku apa-apa. kali ini kan nunjukin kekesalan aku. Hah? Tiba-tiba di checkpoint kita disuruh berhenti. Awalnya boleh lewat sama yang cowok. Sama si mbak-mbaknya lagi, mbak-mbaknya sensi banget ya Kak, gue nggak ngerti ya. Karena lu cakep, Gil. Mbak itu nggak mau ada yang lebih cakep dari mereka. Lu cakep sih, selalu tuh lu cakep. Mbak Iop itu ya. Ah. Gue langsung disuruh berhenti lagi kan mobil kita. Iya, kalau cowok iyalah pasti pas ya. Semua cowok disuruh turun, yang ceweknya cuma ada aku, istrinya Ustadz Erik, sama ada Mbak Titin dari tim relawan Nusantara sama Mama. Yang ceweknya disuruh turun cuma aku Kak. Oh iya. Dia Iya, tiba-tiba lu dia doang ada yang masalah. dicurigain. Aku tuh rasanya pengen banget, lu ada masalah apa sama gue? Lu nggak tahu ya warna periuk, pengen gue gituin. Dia warna periuk keras banget gue. Waduh, Kalau berantem, kalau ketahuan baunya jil motor. Cuman, mereka tuh
songong banget. Waduh. Bunyinya kayak apa? Anak kriok Iya, nggak tahu gue anak bayi juga. Tapi emang bahkan orang-orang Gaza atau emang orang yang tinggal sekitar sana Yes. itu nggak bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Betul sekali, Kak. Betul. Ustadz Hussein 12 Betul tahun di banget. Gaza itu nggak bisa ke Masjidil Aqsa, padahal deket, jaraknya itu super Yes. dekat. Iya, cuma berapa kilo gitu ya. Kalau aku ngobrol sama beberapa orang Gaza, ya udah kita Ya nggak Allah. apa-apa nggak mengunjungi Masjidil Aqsa, tapi kita harus menjadi bagian yang membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi emang visinya udah bukan ngunjungin sebagai turis, tapi ngunjungin ketika merdeka dan menjadi bagian dari memerdekakan Masjidil Aqsa. Iya, Kak. Dan yang Saking nggak bisanya mereka Iya, sholat. gila, gila, yang di gila, Hebron gila. pun nggak bisa kan, Kak? Aku kayak datang ke daerah yang Bethlehem, kayak Hebron gitu-gitu, kayak Masya Allah mereka tuh bener-bener nggak bisa keluar kemana-mana, kayak bener-bener kan Iya, aku juga penjara masuk ke ya. Masjid Nabi Ibrahim, iya Mbak ya? Iya. Nah itu tuh kita sempat datang ke tempatnya kayak anak-anak kecil tuh sampai lari ngejar kita karena mungkin kesulitan ekonomi juga ya Kak. Ya Allah. Banyak juga mungkin orang yang nggak tahu ya, di sana juga kan masih asli orang Palestina semua, ya kan Mbak ya? Iya. Jadi banyak pedagang-pedagang Palestina tuh yang sepi tokonya, dan kalau Iya. kita beli takutnya nanti cuma satu tokonya atau 2 toko, karena kan kita cuma 8 orang, 9. Takutnya nanti toko yang lain cemburu. Pada akhirnya kita nggak jadi beli, Kak, nggak bisa beli. Takutnya nanti kecemburuan atau nanti kita malah dihubungi nggak bisa pulang. Sampai anak kecil tuh ngejar-ngejar mama ya. Kasian ya. Terus kita kasihan ya, kepengen beli, Kasihan, cuma kasihan. kita mikirnya gini, nanti kita dikejar-kejar karena dan juga yang apa namanya, Tempatnya di sana. bukan yang orang itu juga pakai senjata juga Kak, Iya. gitu. Jadi aduh Oke. kita kepengen membantu, tapi gimana ya caranya gitu. Iya. Gitu. Aku pernah dengar sih tentang kisah ini. Jadi caranya tuh, salah satu caranya adalah emang kita menganggap traveling kita ke sana, ke sekitar tepi barat dan sekitarnya ribat gitu. Jadi kita membawa uang banyak, kita sengaja belanja Iya, gitu, sedekah, dan belanja. kembaliannya nggak diambil Betul. atau sengaja Betul. dikasih lebih, karena kalau langsung didonasiin atau Nah, sumbangin, langsung. mereka juga kalau kedetek akan Iya, ditangkap. betul. Dan Jadi gila juga, Kak. kalau kita udah naik mobil travel nih, misalnya ada yang ini beli, kita kan nunggu guide-nya dulu kan. Kalau kita sembarangan gitu kan takutnya nanti kan ini. Jadi kalau guide-nya bilang siapa mau beli bantu di orang Palestina asli, baru kita beli. Terus nanti kembali nggak kembali. Jadi dengan caranya Dan di wilayah Hebron itu kita nggak bisa ngasih uang langsung, beli barang dagangan itu Nggak sederhana perantara ya? selalu kalau kemana kalau misalnya tolong sudah langsung ini aman nih orang Palestina bantu beli sedekah, langsung kita kasih, beli aja produknya Iya, betul. apa gitu. Iya, betul. Wawasan kembali itu jangan salah satunya di situ. Masya Iya Allah. Nah, wilayah Hebron itu Oke. Kak, yang aku lihat itu juga tempat yang bener-bener dijaga banget sama mereka. Oh pasti kan, Jadi kita itu nggak semua semua- udah under occupier. Dan Ih, gila, iya, Kak, gila. di dalam mau kita mau ke masjidnya itu Kak, kan apa nggak sih kalau kita mau masuk ke kayak pemeriksaan barang gitu, sampai kayak gitu banget, padahal cuma mau masuk masjid gitu loh Kak. Dan setiap langkah Mau ibadah CCTV kan juga itu. di situ Kak. Itu Iya. masjid yang udah setengah jadi sinagog kan? Iya. Masih di Ibrahim ya? Iya, iya betul. Iya. Nama daerahnya tuh aslinya tuh El Khalil. Al-Khalil. Iya, El Khalil itu adalah daerah asal itu Profesor Abdul Fattah LYC yang LYC, kemarin kita iya. belajar. Itu dari El Khalil yang ketika under occupation diganti nama jadi Hebron. Dan Kayak itu misalnya benar-benar sama sekali mereka kayak diputus loh Kak, kalau nggak salah airnya kayak dikit airnya untuk segala macam pasti ya dipersulit. Ya, namanya under okupasi ya. Iya sih. Nah, jadi emang jadi sebenarnya sekarang nih kayak ceasefire, orang kan sering, Nabila sering lihat nggak sih di komen-komen, ini udah ceasefire, lu nggak happy nih, gini-gini. Palestina udah merdeka, Palestina udah merdeka, udah banyak diakuin negara-negara lain di PBB. Kalian nggak happy? Kalian happy-nya ngelihat Palestina terus dijajah ya? Enggak, kita Berarti tuh lo nggak nggak happy baca, coy. karena ini adalah banyak sekali termasuk dalam kategori narasi kepalsuan kalau menurut Iya, aku. betul. Kayak Trump peace plan. Kan Trump itu bikin ini kan biar menang Nobel ya. Iya. Tapi akhirnya kalah juga kan sama orang Venezuela itu. Karena bikin ceasefire yang ternyata juga ceasefire penuh kepalsuan ya. Iya. Bahkan sampai sekarang masih terjadi pemboman dan juga pembunuhan Masih. Iya, ya. masih Kak. Iya, masih berita. banget. Aduh. Itu cuma soal Gaza ya, tapi soal tepi barat pada saat ceasefire pun itu Israel illegal settler itu mukul-mukulin petani-petani zaitun yang ibu-ibu. Iya, di West Bank Iya, ya? di tepi barat, di West Bank. Jadi ketika kita ngomong Gaza, kita nggak boleh lupain tepi barat yang mungkin Yes, betul. kata orang, wah itu kan
daerah yang Palestina banget, kan itu adalah Nggak Palestina juga. yang juga terjajah. Betul. Karena pemerintahannya itu juga under Israel ya. Yes. Dan itu nggak banyak juga True. teman-teman yang tahu ya. kayak, Yes, betul. makanya aku, Iya. kita harus banget ya buat ngomongin Iya, hal ini. iya, ya, dan, cuman dan benar-benar tetap harus educate ourselves sih, belajar Iya, terkait iya, ini iya. sebelum kayak ngejudge kayak buzzer gitu, ngomong-ngomong ini Iya, kan betul, betul. ini atau misalnya banyak banget kan orang yang bilang kayak kalau ke Aqsa mah aman gini nggak ada penjajahan gini Kak, siapa padahal bilang ya? wow ya nggak semua orang bahkan bisa terseleksi ke sana. Iya. Kayak gue juga nggak yakin mungkin kalau dicek Benar. sosmed gue bisa Dan ke sana aku atau enggak. Artis aja suruh go back. Iya. You love istri Nah lu. itu kan ya, aku di sana aja benar-benar ngerasa terjajah banget loh kak. Iya. Jadi Kita alhamdulillah di sana di Aqsa 4 hari ya? iya 4 hari. Iya, aman pagi siang sore kita datang ya. Nah pas hari terakhir besok mau pulang. Iya pas hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, sore kita masih bisa masuk. Tapi pas mau maghrib, kita kan emang, jadi selesai azan kita baru pas banget dicek kan paspor kita kan. Emang setiap kali mau sholat di sana tuh kita bakal dicek teman-teman paspor kita. Jadi harus bawa paspor terus. Betul, dan itu hal yang benar-benar membuat aku sakit hati banget kak. Karena bahkan kita ini bukan siapa-siapa ya kayak itu aja kita dizolimin banget kak. Jadi mereka tuh nanya kan kita tuh dari mana. Awalnya biasa aja, tadinya cuma dicek doang. Mbak lagi seumuran aku kak. Kalau aku lihat mukanya seumurnya ya, dia nanya dari mana, Indonesia. Mungkin mereka tahu Indonesia tuh cinta banget sama Palestina ya. Iya, betul. Jadi mereka langsung nanya, do you love Israel? Jelas dong kita nggak akan jawab kak. Iya, Dan kita Kak. nggak mau bilang yes, enggak dong sama sekali. Kita diemin tuh kan kak. Terus dia nanya Iya. lagi dulu Israel. Terus kita pura-pura Red. nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus kayak kamu bisa bahasa Inggris nggak? Kata dia gitu, kayak speak English. Kita pura-pura nggak bisa. Terus si Turki Beneran ditanya kayak gitu. Pengen banget ya dia dia. nggak ada warga lokal lain sama nggak ada grup dari Aneh turis banget. lain karena Iya, tinggal kita doang ini kak. Terus target aku diginiin, Buset ini deh. kayaknya kamu bisa nih bahasa Inggris nih. Karena lu lagi enggak bukan ini target Kak. Soalnya mereka udah hafal. Oh iya, tour guide kan Ditunjuk harusnya nih, bisa. Ditunjuk nih target aku kan, Iya, kayaknya iya. bisa nih dan Oh, tour guide ya, oke. Terus dia Israel tuh sama target aku diginiin, no, what? Now, digituin sama target aku kayak now. No, bukan no. Lu ngerti gak kak? Dari Iya, now, now, sekarang. Kan pas dia bilang no, dia kayak what? Terus kayak now gitu, now terus kayak go back gitu. Enggak, terus dia bilang do you know what this country? Kata dia gitu. Yerusalem, kita jawab kak. Kita nggak Iya. mau dong nyebut aja gitu kan. Iya. Terus kita go back, kata dia gitu. Wah itu sakit hati banget kak. Yes. Abis selesai azan loh, ibaratnya Allah manggil buat kita ibadah sholat maghrib. Iya, benar. Terus Itu di tiba-tiba, depan, itu mau masuk ke Aqsa. ya Allah kak, itu kita keren banget Aqsa Pakai kak. senjata juga, terus aku bilang gini, kita Bener-bener cuma mau ya. ibadah Mama sholat. jaga pakai bahasa Indonesia. Kita mau sholat ya. Kita cuma ibadah sholat. Allahu Akbar. Bebek. Tapi kamu pakai bahasa Indonesia, Mayo Tante juga nggak boleh. Nggak boleh Ini semua rombongan kita. Iya. Semua kak itu benar-benar kayak bebek. Akhirnya kita Udah begini tuh padahal you know di spray. Ustaz Arif Yusuf aja sampai benar-benar nggak pernah lihat aku beliau Ini marah ya. masjid kita Dia- loh, Masjidil Aku Aqsa. di yaumil akhir akan aku cari tuh orang kata Ustaz Erik kayak benar-benar kayak masya Allah banget. Iya. Kayak ya artinya gini loh, Ustaz Erik aja udah sampai segitu banget, aku juga pasti sakit hati banget kak. Iya. Kita bukan warga Palestina, kayak dizolimin apalagi mereka yang tinggal di situ Oh, kak. lebih-lebih. Iya, benar. Gitu loh, jadi kayak aduh, Tapi kita sedih mencoba dulu banget. ke pintu lain juga. Itu juga ada itu juga dijagain pakai laras juga. Nggak bisa masuk juga hari itu juga. Iya. Mau masuk ke pintu lain kan udah ada janji, ada orang Palestina mau masakin demi Nabila. Lu udah masakin banyak juga Masya orang Allah. Palestina. Oh iya, Ibu iya, Maryam. Maryam. Ibu Maryam, Oh, Masya Allah. Jadi sekali iya. buka jendela kelihatan aktor dia udah masakin buat kita Iya. loh. Itu baik banget Nah, kayaknya orangnya. Iya, Setelah tapi itu, kita Kak, mungkin takdir kita nggak boleh masuk ya yang hari ini Betul, ya. kita Hari mau pas masuk maghrib ini. Keluarga kita tuh mau cari cara ya Maya buat kita cara. tuh bisa masuk lagi ke pintu lain. Cuman kan kayak gitu kan mereka udah pakai CCTV, udah pakai walkie-talkie, udah kayak itu tuh orang Indonesia itu nggak suka kita mungkin ya kayak pas masuk ke pintu kedua, belum juga masuk ke lorong kak gue kayak udah gini tangannya udah kayak gini mana, berarti putar balik lu sana. Wah sedih banget sih kak. Iya, Itu aku iya. kayak nangis jadinya aku bilang aku memang lagi haid waktu itu lagi nggak bisa sholat kan. Tapi aku berdoa langsung ya Allah semoga suatu saat nanti aku akan kembali dalam keadaan Iya, aku suci bisa sholat dan bisa langsung. Masya Iya Allah. berarti dalam mempersamai kebebasan Masjidil Aqsa Iya, juga gitu kak. amin, ya Dalam keadaan lagi dizalimin gitu kan kak, aku doa yang baik-baik aja udah. Iya, betul. Sedih ya Maya, tapi Ya ya ampun. udah. Akhirnya Nabila ada experience sholat di dalam itu nggak Masjidil Aqsa? Enggak, aku memang lagi haid kak waktu itu, jadi kayak benar-benar berdoa aja bisanya Oh, sih. Masya Allah. Tapi ya bisa Tapi masuk Tante situ Ratna aja ya? juga nggak gampang kan. Iya, Jadi kayak iya. yang aku nangis banget sih kak pas lagi tahu-tahu haid gitu. Tapi ya udah pada Allah sih kak. Yang penting
doa mama, alhamdulillah Iya, aku Masya Allah. syukuri aku bisa mengajak surga aku Iya, lucu. Iya, iya. Surga lucu banget. Surganya tuh, surga kamu tuh aku tunggu-tunggu story-nya. Iya. Cuma pelit banget tante Ratna story-nya sehari satu. Bukan jadi Bisa soalnya si tante lagi ngobrol sama Ayo nggak cuma mau sholat. Jadi nggak terlalu story. Gobek. Mabut kan orangnya kayak gini. Iya. Cuma pasti apa di Tante lagi sibuk ngomong sama IDF ya. nunjukin apa di situ sholat. Iya benar. Si tante lagi sibuk ngobrol sama Yoep. Jelasin biar kita bisa masuk lah. Iya. Tapi Bener, gini loh, sombong kita banget mereka tuh ya. Tapi emang Masjid Aqsa itu emang indah sekali. Iya. Kali itu aku udah indah. Bener-bener damai banget gitu loh. Terus kita ambil hikmahnya tuh gini. Pas kita di migrasi itu ya kita nunggu satu orang akhirnya ditolak juga tuh. Iya, iya. Pas di migrasi dan sambil nunggu Nabil. Jadi kita sampai sholat di bawah pohon. Karena udah satu harian, kenapa nggak langsung ditolak aja, nggak usah sampai dari kita pagi sampai mau tutup jam kantor, baru dikasih sampai kita sholat situ. Ngambil mana gini, jadi orang di misalnya sholat itu kadang-kadang orang suka males ntar shot gitu lah ibaratnya. Tapi ini loh, pas kita lagi di daerah mana tuh yang di migrasi, ini kita sholat aja kita nggak ada tempat loh sampai kita tuh sholat di bawah pohon. Ya Allah. Itu kita, iya tempat sholat tuh nggak ada sampai kita sholat di bawah pohon. Jadi kita tuh menyadarkan ya Allah, di sana aja kalau Di misalnya border kan, Mah? Di ya, checkpoint. waktu itu, di migrasi itu Di border kan? Iya di border, iya di border. Ya, di perbatasan Jordan mau masuk ke Jadi kita wilayah nyadarin Mesir. misalkan gitu loh seandainya kita nih belum benar-benar kalau untuk yang enggak kita cuma berpikiran kalau sholat masih bolong-bolong gitu kan entar sholat. Tapi di sini kita tuh dilihatin sendiri, kita menyadarkan kegigihan kita mencari tempat ini sholat. loh untuk masuk untuk sholat aja nggak ada gitu. Gimana? Coba kalau di negara kita enak bisa sholat. Iya. Kapan waktu Ada musola, ya kan, musola Kak? ada. Di Kita tuh Indonesia bersyukur di Indonesia gitu loh. Jadi nggak usah tarsok, tapi di sini aja kita aja mau sholat aja susah. Iya. Jadi itu ada hikmahnya juga di sini. Oh iya, dulu aku biasanya membayangkan, oh gini, ternyata kejadian di sini kita sendiri yang kejadian bocah kan suka nonton di TV, oh gitu ternyata atau di film atau di kejadian, ternyata aku menyadari kejadian aku sendiri, ternyata aku sendiri sholat di bawah pohon susah banget untuk sholat di tempat. Oh, gitu karena nggak diizinin ya, lebih ke kayak nggak diizinin sama mereka itu. Di bordernya tuh nggak ada space, nggak ada tempat sholat. di bordernya. Jadi Jadi kayak tempat yang migrasi untuk Kayak gimana sih kok tempat migrasi itu? Aku belum pernah. Nah, jadi gimana Nap? gimana ya? Jadi pas kita masuk tuh kan harusnya naik bukan bis, itu kan mereka udah ngejaga tuh si mbak-mbak itu tuh. Mbak-mbak. Mbaknya tuh tomboy gila kayak parah banget yang kayak kekeh banget gitu. Oh iya, tapi masih cakepan lo lah ya, Bil. Nah gue gak tau kayak mereka sensi banget sama gue ya. Iya. Tenang saja bakal gue ambil kali. Sorry ya. Ambil apanya? Tapi emang banyak orang sana mau di Jordania atau mau di Aqsa di Mesir orang tuh cuma lihat Nabila. Iya. Selalu ngeliat nggak laki nggak perempuan. Iya. Jadi mungkin dipikir Kayak Palestinian gitu ya, Palestinian Padahal auranya. ini apa? Enggak, aku belum di Jawa, Jawa Tengah mama Iya, Jawa. apalagi Aku kira Jawa. Nabila Sunda loh. Enggak Jawa kak. Ah, Jawa. Iya, ternyata Palestina ya kalau kata. Iya mirip-mirip. Khimar kan. Iya. tapi gini Iya. di Jordan Bisa mirip banyak gitu ya. orang Palestina, apalagi di Aqsa. Dengar nama kita dari Indonesia aja seneng banget. Iya, Masya Allah ya. Nah, cerita Senang lucu banget, kita ramah banget abis ya. kita ketolak dari nggak boleh sholat di dalam kak. Karena kita yolo ya udah kita ikhlas ulama ini takdir kan nggak mungkin juga kak. Kalau Allah mau berkehendak kan bisa juga kan kak kita bisa masuk tapi kan nggak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan atas izin Allah. Jadi kayak yaudah ya Allah maaf. Kalau misalnya kita juga ada salah, karena kita muhasabah ya kayak, jadi kita nggak bisa masuk. Akhirnya kita duduk nih makan nih di salah satu restoran, ya ternyata itu punya orang Palestina. Oke. Terus mas-mas waitersnya nanya ya kalian dari mana gitu. Kita dari Aqsa tapi kebetulan kita ditolak nggak boleh masuk gitu. Oh dia ngerti tuh kak. Oh kenapa? Iya karena mereka nanya kita cinta nggak sama Israel ya. Kita bilang kita nggak cinta lah. Yes, we Palestine. Katanya si mas-mas waitersnya tuh masa dukung kita banget kan. Iya, Terus tadi gini. orang Palestina Iya, dia. terus karena itu sebenarnya tutupnya jam 9, cuma karena kita tuh ditolak ke situ, mereka tuh nggak berani, misalnya kita jadi kesian kayak udah nggak apa kak, karena ibaratnya Awalnya sih bete, mungkin dia mau tutup toko nih orang datang cuek dulu gini. dia cuek tadinya masnya. Tapi kan jadi kayak temen gitu ya. Nah, pas Iya. dengar waktu pas dengar cerita gini, wah langsung welcome banget. Iya, Sekarang iya, sih mereka Kak. Mau tutup toko nggak usah demi kita. Iya, Oh, mereka juga ngerasain banget. perjuangan ya. Mereka tuh bersyukur banget, katanya thank you ya, kayak mereka merasa kita tuh
ada bersama mereka gitu. Iya, Mereka iya, kayak bersyukur Benar, sekali. benar. Wow. Nah, wow, pas di dalam tuh Nabila kemana aja? Iya, Kan ada banyak aku spot-spot penasaran ya. itu apa checkpointnya itu bener-bener Oh kayak iya, lanjut lagi ya. Iya, oke. iya. Pas gue turun Kak dari bis itu langsung kan tulisannya Israel ini kan, border kan. Kayak pas ngeliat, Sebel banget. sakit hati banget sih katanya. Iya, iya, oke. Bisa ya. Ikut sebel. Ngaku-ngaku Tapi gitu. emang di sana kita nggak boleh ngambil foto atau Iya, betul. Kenapa begini foto? enggak, maksudnya gini. Oh, pose foto Aku gitu. kan suka di bis itu selalu ngelihat perjalanan, emang banyak loh kamera-kamera. Iya, iya, iya. Apalagi waktu itu di jalan ya, apalagi di Aqsa aja baru nyadar ternyata kameranya gede-gede antar Iya. setiap 1 meter, 1 meter Iya, tuh iya, ada berapa di ratus meter. ujung. Jadi tingkah laku kita tuh Mungkin mereka emang sama. lagi syuting kali spontan uhuy kali. Jadi kayak ada kamera. Palestina tuh ada kamera 2 juta rupiah. Setiap Iya, kali loh Kak. Gue Oh, sampai kayak gitu. kan Kak Ciki udah bilang, "Dek, pokoknya jaga-jaga jangan pakai atribut apa-apa." Iya, Karena aku mau bawa betul. jilbab Ciki juga kayak Iya, nggak jangan boleh. deh, dia Kata lu nggak usah. orang-orang. Ya udah Kak, akhirnya aku Iya, kayak iya. ya udah Lu nggak bawa aja lo dikira Palestina dan gimana lo bawa? Malu hati-hati sih lo bilang. parah Kak. Karena gue tuh sering dikasih Iya. tahu orang-orang yang Diskriminasi lo, ngebawa orang pakai diskriminasi. cikigo. Katanya cikigonya tuh Diinjek-injek ya, Kak? diinjek terus Parah. nggak bisa diambil. Parah. Parah lu. Parah ya. Jadi tuh checkpoint tuh Iya. ini diperiksa gimana sama- Yang ceritanya? border apa checkpoint Kak? Ya, Kalau bordernya, kalau bordernya tuh kayak yang ya, kamu nggak bisa ya, sholat di bawah pohon tuh. Iya, itu di border kayak gini. Bentar, Itu kan tempatnya kayak ya tulisannya pas masuk Israel gitu. Terus kita kan ya kayak biasa masuk di bandara gimana sih Kak? Ngantri dulu kan. Terus masuk nih ke mesin yang buat cek barang. Nah, aku tuh dikasih tanda merah pas baru mau masukin barang, mau cek barang gitu. Mereka ngeliat, dia ngeliat muka aku terus cewek itu bilang, mbak-mbaknya, bisa bahasa Inggris nggak? Gue gitu-gitu kan nggak. Cuman dia kayaknya nggak percaya gitu Kak. Makanya dia ngomong ke temennya pas gue mau masukin barang, terus dia langsung bilang Palestinian gitu. Langsung Kak, parah. Kesannya Palestina nggak bisa bahasa Inggris sih. Wah, parah ya Kak ya. Dia nggak tahu Nabila Jepang. Panik Kak, kayak. Terus habis itu ya udah barang aku udah lewat, aku jadi disuruh balik lagi. Nah, Masuk pas ruangan, masuk ruangan dan di situ tuh banyak dari semua negara Kak. Bahkan ada yang teman aku, salah satu teman aku dari teman relawan Nusantara itu namanya Mas Sujaya, dia sempat nggak bisa masuk karena memang habis dari Tunisia. Ada 2 orang yang dari Tunisia, tapi yang kelihatan ketahuan waktu itu Kak Sujai. Jadi akhirnya kita sempat nunggu hampir 6 jam kayaknya Kak di dalam situ sampai akhirnya Kak Sujai keluar diintegrasi sama mereka itu, tapi tetap akhirnya mereka harus pulang Kak Sujainya. Dan pas pulang itu juga katanya ada orang Amerika, ada orang mana-mana gitu loh Kak. Jadi mereka tuh Jadi nggak lihat banyak dari juga bukan negara mana aja sih sebenarnya, random aja sih Kak. Iya, ada orang Iya, Amerika serandom juga. itu ya katanya. Itu udah dapat visa aja susah loh buat masuk Kak. Jadi kayak yang ya emang bener-bener kayak Allah susah banget sih. cap-cip-cup ya, secap-cip-cup Kita itu. dapat visanya tuh pas itu. kita masih di Indonesia. Yang lucunya mama ditanya umur berapa ya sama mas-mas iya. yang megang paspornya gitu, yang ngecek gitu loh Kak. Si mas-mas. Aku kan Iya. langsung ini nanya Lucu ke itu, anak Rat. pakai bahasa Indonesia. Si mama lupa umur berapa. 71, umur berapa? 54. Aku rasa 5, 4. Orangnya kita senyum. Bapak-bapaknya. Iya aja. Maaf gue lucu banget. Pas kalau yang lain kan, kalau misalnya Nabila atau yang lain kan, dicek dulu ke dalam, mungkin lihat Google. Apa ya udah ini mama emang lugu deh. Iya, Nggak ngomong mungkin gua mau ngapa-ngapain. lagi kan, jadi abis udah cek barang, kita langsung cek paspor kan Iya, Kak. iya, iya. Nah kan tuh ngantornya panjang banget Kak. Abis itu emang gue kayak tahun 71 umur berapa? Hah? Berapa ya? 54 mah gue bilang. Tapi mereka nggak curiga. Iya. Terus mas-masnya yang kayak langsung geleng-geleng. Bapak-bapak. Gitu. Orang Israelnya langsung senyum. Iya. Mak dimaklumin lah. Mak dimalumin ya Allah. Katanya beliau mungkin aman kan. Nah pas Iya. pas keluar ya itu kayak bandara pada umumnya gitu Kak. Kayak stasiun gitu lah ya, dan nggak ada musola sama sekali ya kan. Jadi emang kita nggak bisa sholat di situ, jadi kita sholatnya di luar gitu, kayak di bawah pohon. Mohon gila ya. Bener nggak bisa. Iya, iya. Nggak disediain. Nggak ada, tempat sama sekali. nggak ada. Makanya di situ Di border itu ya. Heeh. Iya. Wow. Di checkpoint pun setiap kali tempat Harusnya ada, keluar masuk, kayak contohnya gini teman-teman ya, teman-teman ke Jakarta Timur, terus di Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu setiap kali masuk keluar masuk perbatasan itu ada checkpointnya. Oh, Iya kan Kak? wow. Bener kan? Jadi, iya segitunya. Iya, segitu dijajahin. dalam mobil pas checkpoint nanti kan kayak kita checkpoint. Nah, checkpoint keluarin siapin paspor. Jadi asal mau perbatasan kitanya, aduh kenapa checkpoint terus? Ada Keluarin kayak paspor pos ya, terus. Jadi deg-degan terus kan, jadi kasih paspor, jadi semua keluarga kan merekanya yang tentaranya masuk ngeliatin kita satu-satu.
Gitu cuma. Ada pos yang kayak tau nggak sih di dalam penjara kan ada pos yang tinggi tuh, nah itu juga ada setiap jalan. Buset. Dan kayak tau nggak kak besi yang kayak supaya orang nggak kembali ke Iya, rumahnya, itu tahu. setiap jalanan ada yang digituin. Dan orang yang di dalam kotanya itu nggak boleh keluar. Iya. So, teman-teman bisa ke Jakti mau ke Jakbar tuh nggak bisa. Kan gila. Dijaga banget kan kalau merekanya tuh. Kecuali Kasian memang ya. tour guide yang kayak yang memang tour guide yang membawa kita ya orang Palestina yang bisa bahasa Indonesia, beliau punya apa namanya kak izinnya menjadi tour guide, jadi beliau bisa kemana-mana. Benar-benar Tapi untuk definisi orang- terjajah gitu benar-benar ya. terjajah banget. Oke, ada tipsnya nggak misalnya teman-teman yang mau ke Aqsa nih biar mudah untuk melewati checkpoint itu? Ya. Jujur itu yang pertama pasti ya pertolongan Allah sih ini, Kak. Misalnya bawaannya harus yang apa? pertama iya, jangan iya, bawa bener. Itu atribut. penting tuh, Jadi, penting penting banget. jangan bawa atribut apapun, Palestine. apapun, Bentar. apapun. Aku meler. satu yang penting jangan bawa atribut itu aja dulu. Itu untuk keamanan kita gitu ya. Yes. Jadi yang penting kita untuk aman dulu lah gitu loh. Jadi nggak banyak perpanjang apa. Nanti kalau kita cuma gara-gara satu orang nanti itu semuanya kan jadi kelamaan ya. Iya. Yang penting itu dulu aja. Iya, Terus, betul. tapi jangan lupa yang pertama berdoa dulu. Ya berdoa sih kak, yang paling penting sih berdoa dulu ya, maksudnya benar-benar minta pertolongan Allah karena kan Allah yang sebaik-baiknya penolong dan penjaga kita gitu loh kan kak. Nah, kita lanjut abis ini ke Nabila. Bil, kamu ada nggak tips-tips yang perlu kita tahu kalau seandainya kita ingin mengunjungi kompleks Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya? Ya selain juga tadi kita nggak bisa bawa apa sih atribut Palestina, yang paling penting kan sebenarnya kan minta doa juga ya kak. Hanya kan hanya Allah tuh yang bisa melindungi kita, menjaga kita gitu loh. Dan sebisa mungkin sih handphone sih ya kak. Kan kadang-kadang saya takutnya dicek tuh kalau kita mungkin ada postingan-postingan apa yang Jadi berbau Palestina tips tuh kalau kamu bisa tuh diapain dulu? di archive dulu semuanya. Terus juga foto-foto aku yang pakai baju Palestina tuh aku benar-benar delete dulu. Tapi jangan di-delete semuanya selamanya. Maksudnya kalau tapi kadang-kadang mereka tuh di-delete juga dicek kak. Iya. Jadi kadang aku titip dulu ke sepupu aku foto-fotonya. Terus ya udah nanti jadi kan gosong tuh gak ada Iya. apa-apa. Takutnya amit-amit kan mereka pengen cek gitu. Bener. Jadi kita Mereka pengen aman ngecek sampai HP. Bisa jadi. Karena ada Bisa jadi jadi. kemarin teman kita Mas dari Kalau Nusantara dicek kan. Dicek. Karena memang kalau beliau kelihatan ada cap darah Indonesia-nya. Iya, itu mah udah kelihatan banget. Iya, cuman kan akhirnya kan Iya. tim aku takutnya dalam satu tim kita ini akhirnya dipantau loh kan. Gitu. Jadi kayak udah apa yang Dia aman untuk amanannya yang penting keamanan, HP di ini dulu lah. gitu. Iya, bagusnya di-delete dulu sih. Di-delete dulu. Ditaruh di satu file nanti kan kalau udah Dan tipsnya emang benar-benar kita tuh seperti turis aja sih kak. Berarti penting ya buat ngosongin HP dari foto-foto yang berkaitan dengan Palestina. Iya, iya, Untuk untuk foto sementara. orasi lu. Oh iya. sementara Naik-naik aja. lu ke atas mobil komando. Enggak sih, belum ada. Insya Allah kak sebenarnya. Amin. ya, Kak. Iya, itu maksudnya kalau kita nanti suatu saat ke Aqsa tuh Iya, ya, berarti betul. Ala-ala turis gitu foto-foto. kak, bawa kacamata hitam gitu kan, buat ngegaya aja sih, biar mereka nggak curiga banget Iya, gitu. benar. Aku nggak pakai kacamata hitam aja kan udah dibilang Palestina ya. Kayaknya Palestinian ya. kalau menurut gua tuh teteh IDF tuh ngerasa tersaingi sama lo karena lo dari kecil pelatihannya udah ngalahin IDF. Iya. Merenang, nari. aura itu Nyanyi gitu ya, nyanyi Iya, ya. nyanyi. Iya, benar. Gue militer Priok loh, jangan salah loh. Selama di kompleks Masjidil Aqsa. Iya, iya. Jadi Aqsa itu kan sebuah kompleks ya. Betul, Di sana betul. ada Masjid Kiblit. Ya ada Masjid Kibli juga Masya Allah banget loh kak. Iya ya, masya Allah banget ya. Nabila tuh kemana aja? Di dalam situ tuh kita sempat ke wilayah ya udah pasti di dalam masjid Al-Aqsanya ya kayak Iya. dan Al-Qibli juga. Di bawah Al-Qibli kan juga ada tuh kak, emang buat yang pertama kalinya bahkan dibuat ya. Kan kalau yang di atas sama katanya itu udah kayak baru gitu loh. Lagi ada penggalian-penggalian di dalam tuh yang Oh anak-anak iya, reklam foto benar. itu gimana? Itu kondisinya? beneran nggak sih, Bil? Ada penggalian di dalam gitu? Kalian yang di dalam. Di sama bawah, pihak di Israel dalam ya kan? tanah Masjidil Aqsa gitu. Ya bener sih. Katanya iya. Katanya kemarin Orang aku lihat foto-foto kan. itu kita petinggi-petinggi ada guide-nya Amerika. tuh waktu lagi mama ke toilet. Coba Iya, iya, kita tuh, kan kita cerita, tuh, kita cerita, kan Kak. masjid Iya, ada Mas. masjid yang lama itu kan yang Di bawah. laki-laki, yang wanita tuh yang Iya, iya, iya. kubah. Nah itu emang ada Iya, terowongan. jadi kemarin tuh katanya tuh liatnya sih kayak mau bikin lagi. Iya. Kayak gitu benar. Jadi Tempelnya mereka. biar aduh gua nggak ngerti deh, cuma intinya tuh kayak paham gak sih kak, biar orang tuh makin percaya dengan hal yang Tapi mereka emang- buat lah ngerti nggak Iya, sih, Kak? propagandanya mereka. Oh iya, Masjidil Sebarang. Aqsa tuh dianeksasi terus. Tapi teman-teman Iya. saran aku sebelum teman-teman kesana, teman-teman harus belajarin dulu sih tentang ya bisa teman-teman yang lagi nonton Iya, ya, mas, anak-anak temanya ya. muda nih ya yang belum tahu gitu loh, yang
mungkin pernah terpengaruh dengan propaganda mereka, Iya. ini cari tahu dulu gitu loh, Kak. Betul, Sebenarnya belajar. Al-Aqsa itu tuh seperti apa sejarahnya. Jadi kita tuh benar-benar merasakan banget seperti kita tuh hidup di zaman para nabi waktu dulu gitu. Masya Aku pernah Allah. baca bukunya Ustadz Falis yang judulnya Baitul Maqdis Damis. For Dummies. Iya, For Iya. Dummies. Itu tuh wah, sebelum aku datang aku baca itu dan aku nangis banget. Jadi Kak. kamu kayak napak tilas gitu dong. Iya, Ustaz. dan kayak yang aku pernah baca di buku itu tuh kenapa Allah memberikan perjalanan itu untuk Rasulullah, karena itu perjalanan untuk intinya tuh perjalanan untuk membahagiakan Rasulullah gitu loh, Kak. Allah kasih perjalanan ke Aqsa gitu. Dan Isra aku Miraj langsung- ya? Iya, dan aku langsung kayak ya Allah ternyata emang gak mudah ya masuk sana gitu. Jadi ya semoga aja Allah mudahkan tuh sebelum aku kesana tuh, Kak. Betul. Baca niatnya dulu deh Bismillah gitu, semoga Allah mudahkan dilancarin segalanya. Masya Allah. Karena kayak aduh Kak, aku ngerasa kayak yang terjajah juga. Iya. Ngerti nggak sih, Kak? Padahal mah aku Pada kesana- turis ya. Iya, harus pakai visa turis kan. Memang kalau nggak kan kita juga nggak bisa ya kayak pakai visa turis aja di orang Palestina kan. Gue di sini. Itu dari mana sih tuh mbak-mbaknya tuh IOF? Ngaco Lucu ya. banget deh. Tapi orang Palestina ini ya kalau kita sedekah nih, kita beli barangnya, jadi mereka ngembaliin lagi loh. Iya loh, Kak. Oh, Masya Allah. Jadi dalam keadaan beradab contoh- banget ya. Masya Contohnya Allah misalnya ya. kita beli nih semuanya nih, Beli kue namanya contoh ya. mau beli kue kah atau mau beli apa? Nanti kalau misalnya kita beli barang ya di depan hotel itu kan orang Palestina situ. Iya. Jadi kita juga duduk di lantai beli macam-macam, nanti dia masih kasih hadiah. Iya betul. Kalung. Iya. Iya, Kak. Jadi ini orang baik banget sih, udah kita menolong mereka juga. Iya. Lagi dibalikin. Maksudnya biar balik lagi, inget gue Jadi ya, dalam balik keadaan- lagi ya gitu. Terus kue nih ada kayak beli ya yuk itu apa toko kue kayak ya kayak misalnya kayak permen apa di iniin kue di tata-tata gitu. Ya, cuma kayak gitu ya kita beli deh, kita bantu apa ngasih lagi Ya waktu itu kita bilang Pak Ustadz Erik ini enak loh kuenya, oh ya nggak taunya orang keluar ini untuk Anda. Nah kita beli mereka kan nggak usah Masih bayar. bonus Ya gitu. Kita nih terlalu banget ya. Ya Allah, dalam keadaan Padahal hidupnya susah. Iya. Kadang kan udah Jajah. susah tapi Betul. kita bantu mereka juga tetap ngasih kita lagi. Aduh, Bersedekah lagi. Merinding gue ya. Aku jadi sekarang ngerti, Kak, kenapa Allah tuh sayang sama mereka, Kak. Karena mereka benar-benar mampu bersyukur dalam kondisi apapun, dan Apapun, mereka dalam kondisi sulit itu pun mereka masih mau Masya Allah. bersedekah gitu loh. Masih mau berbagi Apalagi lagi waktu gitu. ke camp ya, Kak. Nah, Wah, di itu camp Masya tuh Allah. gimana? Berarti camp fungsi Gaza ya dan Palestina yang Iya, ada di Jordan ya? Ada di Jordan, Kak. Ya. Nah itu kan dari Jordan kita ke Aqsa, habis dari Aqsa kita ke Jordan lagi. Nah kita ke pengungsian itu. Ke camp Jova, ya. camp Wikdat. Aku lihat Nah tuh. di sini aku baru nyadarin dulu kan kita cuma ngelihat ya orang bisa ke luar negeri ngasih bantuan, tapi ternyata aku berada di Jordan ini Aduh, Masya Allah. sampai ke mana ke Gouda. JHCC ya? Kebetulan ya, ya betul. Kalau kan pernah ke sana dengan bersama tim relawan kita, Tim relawan Nusantara dan tim peduli ya. Nusantara juga dengan tim peduli. Emang kita datang ke gudangnya, terus emang benar-benar amanah. Beliau itu amanah ya, ngasih bantuan benar. Ini secara langsung aku lihat, wah ternyata udah bisa ya, yang biasanya aku hanya dengar di media-media, ternyata kita sendiri yang melakukan sendiri. Tante Ratna ikut gitu, itu Iya, masuk-masuk. Dan itu kok amanah banget ternyata, ya Allah, alhamdulillah dimudahkan ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah kita datang ke camp-camp juga, langsung berkomunikasi langsung. Betul. Iya, aku lihat Tante Ratna sama Nabila, Iya, aduh, betul. aku terharu dan aku tuh seneng banget. Aku pengen semakin banyak orang tuh terpaut sama Bumi Syam gitu loh. Bener, sama. Jadi kalau ada Me too. sosok seperti Nabila, Tante Ratna yang kesana tuh aku Iya, seneng banget. benar. Dan yang kita harus menyemangati Betul. teman-teman kita yang kayak Nabila dan mamahnya yang luar biasa ya. Jadi Apalagi kita- kalau misalnya ada ide mau bikin konten apa terkait Palestine, kita siap. Nanti kalau kita bikin kegiatan kolaborasi juga Boleh dong, jangan Kak. Nabila ya. Siap, dan Masya Allah. apalagi yang benar-benar yang di pengungsian Gaza itu loh. Iya. Yang ini ya, Mbak, yang camp terakhir Itu tuh kayak yang- Al-Wahdat ya? Al-Wahdat, apa sih? Aku nggak tahu Aduh, terakhir kamu pokoknya kemana. apa Kayaknya gitu lah. ngeproses oleh ini. Aku lupa banget namanya. Ya, yang aku share itu yang kakak bilang, ayo gini. Iya, Tante. Nah langsung, iya kak, aku seneng nggak tonton yang tahun kulang yang kepenuhan datang. Bukannya ya Allah apa ini takdir, aku nggak boleh nge-share dulu. Mungkin kalau kayak Indonesia, padahal kita baru 2 Iya, kali ini. betul. Nah Mungkin itu emang Allah bilangnya, ayo Tante Ratna enjoy the moment dulu, Mungkin apa ya. biar makin banyak interaksi yang bisa Iya. menghasilkan Iya, iya. inspirasi Itu- untuk melakukan hal lebih nanti. itu aku kenyataan sendiri ya. Aku lihat itu
ada yang tangannya satu ya, Iya. duduk di pangku Nabila, terus ada yang kaki diganti besi. Anak kecil terus ya? Jadi itu memang baru datang dari Gaza iya, sebulan terus ada lagi lalu. bayi yang baru datang seminggu Sedih dari banget. Gaza, bayi. Terus ada lagi yang anak kecil tapi sakit tuh karena radiasi jadi ke jantung. Jadi kena kanker, Bumi itu berradiasi dan Radiasi. berfosfor gitu ya. Adik kecil itu umur 1 tahun, tapi karena memang kena radiasinya gitu Kak, adiknya kena kanker gitu, kayaknya pernapasan atau apa, jadi nggak bertumbuh dengan seusianya gitu. Dan yang bikin aku sedih, ada salah satu adik namanya Maria, mungkin sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Aku ketemu Dan sama itu, papa mamanya udah syahid ya Kak ya. Dan dia matanya nggak bisa lihat lagi karena memang kena runtuhan bom, dan di pipinya tuh ada bercak-bercak bom gitu loh. Iya. Berdarah dia. Sekarang dia bisa lihat tapi tinggal cuma 2 atau 5% aja. Iya. Dan adiknya masih di Gaza. Dia sama omnya di Iya, Jordan. omnya ganteng lagi. Sorry, Sal. Ya, sumpah gue udah pengen nangis. Dia ganteng lagi jadi nangis deh. Gue lihat. Oh ganteng gimana? Oh ganteng gitu kan jadi nangis deh Bil. di operasi ya. Tapi itu sedih Di banget operasi sih, ya? Mari. Iya, adiknya juga operasi. Tapi Iya. masih oke. masih kabur ya. Iya, Operasi itu berkali-kali. Cuman 2 sampai Aduh, 5%. mata Tapi lagi. Akhirnya baru 2 sampai 5% aja ngeliatnya. Dan aku juga patah hati banget Kak, kayak aku merasa mereka tuh anak-anak Deserve a yang better Masya Allah life. banget gitu. Mereka kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, kehilangan bahkan anggota tubuh mereka. Iya, Aku salah iya. satu anggota tubuh mereka kan Kak. Tapi mereka tuh masih bisa benar-benar beriman dan bertakwa betul bersyukur. pada Allah Kak. Bersyukur sekali pada Allah. Sedangkan aku malu banget di posisi yang sebenarnya Allah kasih aku nikmat, aku masih punya tangan, aku masih bisa punya mata, kaki, tapi kayaknya aku nggak ngerti nggak sih kan, kayak nggak bisa Mensyukuri ya. betul mensyukuri nikmat yang Allah kasih gitu. Kita tuh banyak belajar Iya. tentang bersyukur dari orang-orang Gaza. Aduh ya. Pada saat aku tuh Masya benar-benar Allah. bersyukur, aku kayak ngerasa segala hal rezeki yang paling mahal adalah aku punya kedua orang tua Iya. yang Masya Allah, dan keluarga aku ya. Dan yang kedua adalah Kak, aku bisa bertemu mereka adalah rezeki yang sangat besar bagi aku Kak, dari Allah. Karena aku benar-benar mengubah mindset aku, kehidupan aku. Jadi kayak sekecil dan sesederhana pun apapun yang aku jalani atau aku dapati dalam hidup, aku tuh mau bersyukur banget Kak, belajar dari mereka, tau gak sih Kak? Jadi ya kan Kak, ngerti gak sih, kayak aduh Masya Allah banget deh. Dan mereka itu gini ya, yang aku salut, ya aku salut tuh mereka tuh bisa happy. Anak kecil-kecil Iya, tuh bisa happy. Kok padahal hidupnya kayak gitu ya. Mereka tuh bisa happy, tapi ada sebagian yang misalnya yang sebelahnya, halo apa kabar, atau kayak ngomong sendiri, emang ada yang stresan banyak ini. Itu PTSD tuh. Terus apa? Traumatic disorder. Ya, traumatik. Nah, tapi temannya tuh yang happy bahasa Inggris. Loh, disuruh saya sama tante dia gini, tapi Menyemangati tapi temannya tuh Iya. gini, dia lagi ini gini gitu, ibaratnya mungkin gini Backup ya. mungkin aku ngerti gitu, nanya yang Ya Allah. dalam keadaan ini kok masih bisa gitu, happy, berbagi ceria dan berbagi tertawa ceria, sama senyum kita. dengan kita gitu. Iya. Tapi emang ada juga yang kena, yang ada yang adik yang kecil yang kena bom. Yang Iya. kepalanya tuh sampai nggak ada tenggorokan. Iya. Iya. Agak tambah Itu aku nggak ngerti lagi. gitu. Ada Masa depan mereka tuh mungkin, aduh, aku saat itu hanya bersyukur karena aku bisa ngajak main mereka Kak, bisa membuat mereka bahagia untuk sesaat dan tertawa bersama mereka. Tapi mungkin itu nggak menyembuhkan luka mereka, luka di masa lalu. Tapi aku berharap ya, ya semoga dengan kehadiran kita saat itu Kak bisa membuat hati mereka tuh bahagia. Amin, ya saat itu, Allah. Kak, ya. Dan Iya. lu Kak, Dan bener-bener ya kalau ngobrol Aduh, sama teman-teman, mereka tuh, mereka ngomongnya alhamdulillah. Iya, betul-betul. Iya loh. Alhamdulillah. Padahal kita tuh sedih banget ngeliat mereka, Iya. tapi mereka sering banget nyebut Alhamdulillah. Aku sampai gitu, gue kayak gue jadi pengen bisa bahasa Arab gitu, biar Miris dari ya. alhamdulillah apa, aku alhamdulillah. juga pengen banget, apalagi aku udah disangka orang Palestina, masa nggak bisa bahasa Arab? Benar. Malu, Kak. Lo udah cocok sih ngomong banyak kef halak gitu. makanya Nabila Aku jadi larang gak sih sama Ida? Aku belajar Kak, akhirnya Nabila belajar sama tim peduli. inti hilwah, kayak kamu cantik banget, Iya, inti kamu hilwah, cantik hidup banget. aja. Wah, oh Terus iya, dia selalu kayak inti ngapa, hilwah. Terima kasih. ahlan gitu kan. Terus kayak nanya apa ya nama, aduh gue lupa banget Kak, pokoknya intinya kayak belajar dikit-dikit lah dikiranya mereka Iya. beneran bisa. Iya. Lalu gue baru nyapa doang gitu. Iya, iya. Terus diajak ngomong panjang, gue langsung panggil anak tim peduli, dia ngomong apa ya? Untung ada tim peduli ya. Iya. Tim Untung Baru tahu kayak, iya bener. kan gitu. Iya. Kan ada anak kecil Nabila, kita- ya kan sama ibu-ibu tuh mah ya. Iya, iya. Ismi Nabila. Terus langsung diajak ngomong jangan panjang. Kayak orang Arab nih gitu kan. muka lo udah ini. Iya bener. Temen gue nih gitu kan ngomongnya. Iya bener. Geng aku Tapi nih gitu. ada lagi yang kita datang ke pengungsian. Heeh.
minta apa didoain. Oh, Masya Jadi gini kak, ada Ibu Linda, namanya Ibu Linda. Beliau kan juga pengungsi, tapi memang pengungsi. kayak udah dari pas yang waktu 2 tahun yang lalu, apa kalau nggak salah ya. Dan sama anaknya tuh nisrin. Nah, Oke. aku datang ke rumahnya, dan mereka ini tadinya pengusaha kaya kak, tadi di Palestina. Punya perkebunan kan? Betul, Bapaknya betul. kena mental kan? Iya betul, udah terapi. Oh Udah terapi sekarang udah mending dulu tuh. Tapi Iya, waktu aku kesana bapaknya. Ya bayangin aja deh kak, seorang ayah yang Itu tadinya shock merasa banget bisa loh. ini namanya menafkahi keluarga, kayak istri anaknya, tiba-tiba harus bergantung pada pertolongan orang tuh kayak aduh aku terus tahu rasanya tiba-tiba seperti apa. tanahnya Iyalah, buat tanahnya diambil orang kan, terus tiba-tiba dia nggak punya gitu kan, jadi kan kaget gitu. Jadi kalau orang biasa dia orang kaya, jadi dia malu juga sebagai laki-laki mau mau menafkahi istri, nafkahin nggak istri bisa. dibantu, pasti benar. belum siap kehilangan gitu. Jadi kan sampai di terapi shock tuh. Ya, Tapi Bu Lindanya kuat. Bu Linda sih kak, masya Iya, Allah, ibu bersyukur banget. istrinya keren ya. Ya, terus akhirnya apa? Malah doain Nabila. Doain Enggak, gue udah doain semoga sehat selalu, kamu bisa kesana lagi bahagia. Amin, ya Allah. Terus mama tuh doain jodoh gitu kan, bercandain mama apa gimana sih? Bagus. Bukan, aku bilang enggak ada timnya, Tim peduli. tim peduli. Mama minta doa sama Bu Linda. Oh, tim pedulinya ngomong gitu ke mama. Bu, doain anak saya. pakai iya, bahasa iya. Indonesia. Di translate nama anak tim peduli kan. Tim pedulinya jodoh. Oh iya, semoga dapat jodoh. Iya, tiba-tiba gue gak ngerti bahasa Arab kan, terus kayak gini, apaan tuh gendong anak? Terus kayak, iya didoain kan semoga cepat punya anak, cepat nikah, kayak gitu. Oh, iya. Nikah dulu, Masya baru Allah, nikah iya. dulu, baru punya Iya, maksudnya ininya begitulah kak, yang dia translatein gitu kan. Masya Allah, Lucu banget lagi. Gue malu banget kan kak, orang gue pengen datang ibaratnya silaturahmi, jadi gue didoain. Iya. Ya nggak apa-apa, rezeki lu, Bil. Alhamdulillah dong. Adik-adik Iya, iya betul. Iya, Masya Allah. Adik-adiknya lincah banget. Iya. Aku gak tahu Gue mau ngebayangin si ngapain. tante lucu ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Untung ada perantaranya ya. Kalau nggak kayak di Masjidil Aqsa. Pray, go back. Enggak, mending pakai solar. Allah Akbar, bahasa Indonesia. Itu aksarnya depan Allah Akbar. Nah, ini juga kadang aku bercandain, mereka nggak ngerti. Iya. Kan didoain sama orang Palestina tuh, didoain supaya nanti jodohnya orang Palestina. Iya benar, iya. Tapi kan pada ketawa-ketawa tim Iya, pada ibunya kan nggak ngerti kan. Di sana tuh pada bercanda semua ya, Iya. karena Nabila kocak, Iya. jadi tim pedulinya juga murah senyum, kita Iya. tuh jadi kita tuh nggak Iya, lelah, vibe-nya Iya. semuanya jadi nggak bawa lelah happy. banget. Itu ibadah penting banget sih. Apalagi yang penting betul, banget. sama Ustadz Eric Yusuf sama tim relawan juga, ih Masya Allah banget sih kak. Ustadz Erick Yusuf udah kita anggap kayak papa sendiri, ibunya juga. Jadi ibu sendiri mereka juga. beliau juga nganggap anak. Jadi semuanya di bis tuh kita tuh ya sebetulnya secapek-capeknya ya karena Nabila suka kocak gitu. Iya benar. Iya Tante Nabila juga kocak. lucu. Asli Nabila tuh lucu banget dia. Cakep tapi lucu gitu ya. Makanya Dep sebel. Ibunya juga lucu banget. Iya, makanya Dep sebel sama lu. Iya, Kak. Ini anak udah masih muda, cakep, lucu lagi. Saingan gue nih gitu. Bisa dipointin mulu capek kak. Iya, tapi kita harus ini juga ya, harus ingat bahwa ada banyak sekali pengungsi Palestina, Palestine. Gaza yang ada di Yordania kan. Oh, iya, iya. Orang-orang Yordania tuh secara nazar mayoritas tuh orang Palestina. Iya, iya. Secara nasab. Jadi mereka orang Mereka ngungsi Palestina ke yang Jordan, ya? pas kejadian Nakba atau bahkan sebelumnya itu Iya. ke sana. Iya. Lalu kan baru dibagi menjadi negara sama orang Perancis, Sykes and Picot. Perancis dan Inggris ya. Yes, Sykes Sykes and itu orang Picot. Inggris, Picot itu orang Prancis. Perancis. Terus dibagi-bagilah itu jadi Iya. negara. Sebenarnya peta Baitul Maqdis nggak kayak peta Palestina Benar, sekarang. benar. Syam, bumi Syam ya. Syam Iya, itu iya, kan iya. Palestina, Lebanon, Mesir termasuk nggak? Ada yang masuk deh Ada, kayaknya. ya. Jadi ada Ardul Muqaddas, Syria. masuk Suriah pasti. Suriah. Ada Sebagian Ardul Turki. Muqaddas, ada Ardul Mubarakah. Ardul Muqaddas tuh Baitul Maqdis, Ardul Mubarakah Syam. Syam. Iya. Termasuk Suriah. Pantesan di Yordania itu ada tempat pengungsian Lebanon. terbesar. Iya. Kita datang mobil klinik, jadi Nabila sama dokternya Pak Ustadz Erick. Jadi orang Palestina yang pengungsian tuh nanti dicek. Iya kak, dan Oh, Masya Allah. Ini itu klinik itu. Iya, jadi Pengungsian yang terbesar ya kita datang. iya jadi maksudnya kita ada ya tim relawan itu juga misalnya kan ada donasinya kak, dan itu tuh dibuat klinik, mobil klinik gitu ya kak ya. Dan dokternya itu baik banget loh kak. Jadi misalnya nih contoh ya, Nih. misalnya mama nih, Anaknya sakit. misalnya ibunya sakit, anaknya tuh dua-duanya dikasih obat.
Karena dia tahu bahwa anaknya biasanya tuh Misalnya akan sakit, sakit, misalnya misalnya sakit tenggorokan kan itu kan virusnya Iya, gampang banget apa gitu. nyebar kan langsung dalam satu keluarga gitu. Kalau di sana tuh benar-benar ibu sampai anak-anaknya juga dikasih Walaupun walaupun belum ibunya doang sakit, yang belum sakit dikasih juga. Iya, Masya Mereka Allah. berantisipasi. Jadi satu paket badan sakit ibunya, anaknya Wah, dikasih dan juga. obatnya banyak banget dikasihnya kan. Gitu, semuanya. gitu. Kalau salah satu anaknya, ibunya juga dikasih. Jadi mengantisipasi. Terus kita juga datang lagi ke yayasan kanker. Oh iya, Yayasan kanker yang King Hussein, KHCC. Ya, King Hussein. KHCC ya? Iya. Ya, jadi kita tuh Cancer Center. ya berkomunikasi langsung sama orang yang sakit. Lucu banget deh Kak, aku beli produk yang mereka yang di buat bawah ada ya. desainnya. Iya, Jadi iya, betul. teman-teman anak-anak kecil itu kan sakit kanker kan Kak. Dan anak-anak kecil itu tuh kayak bikin kayak contohnya kayak jaket gitu kan, terus ada Kreatif. desain mereka. Atau baju. Terus kayak ada Kicik-kicik. kafe Aku gitu. beliin batu kaos kaki deh waktu itu. Ya, Aku beli ini kayak buat tempelan kulkas sama pouch. Sama kayak buat kayak tau gak sih kayak tempat minum yang Anget, yang tempat minum Bingung. tapi tipis. Ya, tempat minum. Tumbler. Bukan tumbler, Apa? tipis kayak gini. Tipis. Ini Jadi kalau untuk yang turbin hangat, Oh, yang dari yang bisa buat plastik. perut juga. Apa sih? Buat anget-anget gitu. Tapi tetap minum itu kan. nah kan Maminyum. nah, Lucu banget itu Kak. jadi kalau untuk mensupport mereka kita beli produknya yang bikinan anak-anak itu. Dia betul, Ya. itu Jadi, betul aku setuju ya, banget. Nabila tuh beli, terus orangnya mau gambar yang lain. Karena aku tuh suka yang gambar anak-anak yang misalnya mewarnainya masih bolong-bolong ya. Kan kan nggak sempurna kan, bisa aja yang warna biru ini ada bolong-bolong putihnya. Ada lagi mau yang lain? Enggak, aku seneng ini karena apa adanya. Kayak anak TK yang lagi bikin tapi belum sempurna, itu aku seneng. Ya kita ingat bahwa Sampai itu mereka gambaran bilang, mau ada yang lebih ini ada yang lain enggak, aku mau yang ini aja karena lucu, ingat cucu aku gitu kan, kayak masih belajar gitu kan ya. Oh ya, dan uangnya itu akan dijadikan untuk pengobatan mereka kan Kak. Masya Allah. ya itu di situ. Masya Allah. Aku juga ngeliat Nabila tuh main-main di Camp Yova. Ya. Iya, jadi Camp Yova itu adalah perluasan dari Camp Wikdat. Jadi Camp Wikdat itu salah satu camp yang waktu itu sempat ambruk karena isinya udah terlalu padat ke atas. Dia sih aku baru tahu kalau ini. Iya, padat ke atas. Ambruk Jadi ya? karena isinya tuh ada 50.000 pengungsi Palestina di sana. Bahkan dari yang sebelum 7 Oktober. Ya Iya, Allah. Terus ambruk dan ini diperluas jadi Camp Jova itu. Yang ini bukan sih Kak Camp Jova tuh Yang kamu main-main yang hijau ada apa? Ada kayak lukisan. lapangannya. Iya, lapangannya aku lagi joget pakai sama mereka. Itu ya kita itu pengungsian juga. Betul-betul Iya, kita perluasan dari kita camp. nih banyak datang ke tempat pengungsian, makanya yang mana dulu yang pengungsian Iya, banyak Dan sebenarnya ya. kita harus tahu ya, kalau dulu itu camp-camp pengungsian itu di cover sama UNHCR. Iya. Tapi semenjak COVID sampai sekarang enggak. Jadi emang hidup dari bantuan-bantuan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan Iya, dari seluruh dunia. Iya, dari seluruh dunia. Salah Dari seluruh satunya yang dunia. konsisten menyalurkan Iya, iya. dan menjadi jembatan itu tim peduli. Tim peduli. Masya Allah. Iya sih. Masya Allah ya Kak. Ya Allah. Makanya kita jangan berhenti kita bersuara dan bantu yang di berdonasi. Gaza, kita berusaha breaking the siege ya untuk masuk ke Gaza untuk memberikan bring the aid anchor. Yes. Tapi kita juga bantu para pengungsinya yang hidup masih di Bumi Syam juga. Iya, Yordania itu betul. Bumi Syam juga. Karena mereka keberlanjutannya dalam hidup masih Iya, terus. Dan insya Allah orang-orang yang membantu manusia-manusia Bumi Syam tuh diberkahin Allah. Masya Iya, Allah. amin, amin ya Dan Allah. kita Amin. nggak boleh lupa end game kita tuh di sana pada Iya, Masya. jadi Yes. intinya sih Kak, ya mungkin intinya sih harus terus bersuara sih ya teman-teman. Iya. Kita pernah Sekecil datang apapun ke suara kita. pengungsian, itu rumahnya itu, aduh, kasian ya. Nggak ada gentengnya Kak. Jadi kalau cuma hujannya pakai sen. kehujanan, Kalau panasnya panas panas banget, kepanasan. kalau salju turun ya. kita datang ke rumahnya Wah itu aku nangis banget Kak. Panas banget ya Allah. itu. Mereka senang kita datang gitu, tapi ya Allah kayak gini ya. Kadang aku mikir, Nabila berinteraksi apa aja sama anak-anak pengungsi? Karena setahu aku pengungsi-pengungsi Palestina itu one of the most literate pengungsi di dunia. Iya. Pinter-pinter mereka. Pinter-pinter ya. Senang Nyanyi bareng sama sekolah. mereka kan, nari bareng gitu, terus ya main games gitu ya Kak. karena Dan masih mereka tuh kecil-kecil, bener-bener- jadi kita bikin suasananya happy. Iya. Kita ngajak nyanyi, mereka nari. Walaupun nyanyi Bener ya, nari-nari. Kita Arah sam-sam nggak sih? Iya, betul. Mereka nyanyi, Billy, iya bener, tahu kan?
Terus Gamesnya nanya kayak misalnya kayak ibu kota Jordan apa namanya, terus bahasa Inggrisnya warna-warna gitu. Ya jawabnya sih ada yang salah-salah, ada yang benar-benar, tapi namanya anak kecil aja lucu aja, yang penting kan kebahagiaannya, kebersamaannya. Iya, gitu loh, kan. true. Masya Allah banget sih, kenangannya sih nggak mungkin aku lupain deh. Kayak suatu saat kalau punya anak ya aku ceritain kayak lucu banget gak sih, Kak? Benar-benar Ya Allah. harus sih. Tapi ini emang soal perjuangan terkait Baitul Maqdis ini adalah perjuangan turunan antar lintas generasi. Aduh. Bahkan maksudnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis itu juga diturunkan oleh atasan-atasannya Nuruddin Zanki. Iya. Gue lupa lagi nama-namanya, pokoknya pendahulu-pendahulunya. Iya, guru-gurunya kan Iya, kalau bahasa dan Nuruddin mungkin Zanki. ya kita nggak tahu ya, kita akan melihat nggak ketika Baitul Maqdis bebas, tapi paling nggak kita udah taking part of it. Yes. Dan kalau nanti kita punya keturunan, kita tularkan juga semangat Iya, perjuangan betul. itu. Iya, itu penting banget. Makanya disarankan Penting banget. untuk di rumah-rumah paling nggak kita gantung lukisan atau hiasan yang melambangkan Masjidil kompleks Masjidil Aqsa. Aqsa, Iya. atau Aqsa. Iya, betul. Nah, Atau lukisan tetap Palestina. Tetap Biar Palestina nih, orang tuh kayak punya gua taunya nih. nggak hanya Gaza Iya. atau tepi barat aja, tapi orang juga tahu daerah-daerah sekarang yang diokupasi sama Israel. Iya, benar. Misalnya di Tulkarem, Beersheba, bahwa di situ juga dulu adalah titik-titik perjuangan. Iya, benar. Aku setuju banget sih, Kak. Gitu, jadi kita tularkan gitu terus perjuangan terkait Baitul Maqdis, karena Nabi Isa juga turunnya nanti di Suriah, di Masjid Umayyah, Iya. di Bumi Syam, terus pada Masyar juga di situ lokasinya. Jadi emang kita harus terus berjuang untuk Bumi Syam, Iya. dan insya Allah orang-orang yang berjuang untuk Bumi Syam dimuliakan Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin sebelum kita tutup Udah podcast berasa ya, Kak? Iya, Udah berasa. ada yang mau disampaikan lagi. Iya, ada yang mau Apa ya? disampaikan nggak atau pesan-pesan buat fansnya Nabila, JKT? Kalau aku sih ya, Kak. Untuk meneruskan perjuangan Iya, nih supaya sebagai- bisa tertular semangatnya Nabila dan Tante Ratna Iya, ke iya. teman-teman semua dalam Amin, perjuangan amin. Soalnya Palestina. kayak ya, pokoknya intinya sih aku berharap anak-anak seusia aku atau mungkin yang di bawah aku ya, teman-teman Gen Z gitu ya, Kak, khususnya gitu ya. Jangan lupa dan jangan pernah berhenti bersuara, mau di sosial media ataupun Iya. ikut aksi, ataupun kalau emang nggak usah takut dengan suatu kebenaran yang emang udah, ngerti gak sih, Kak? Dan kita tuh harus sebagai anak muda belajar mencari tahu gitu loh, Kak. Karena kita tuh generasi penerus. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bersuara? Siapa lagi yang akan membantu saudara-saudara Palestina kita gitu loh kan, Kak? Ya contoh kecil ya, teman-teman bisa dengan memakai Cikigo ya kan? Cikigo ya kan? Itu kan sebagai bentuk suara kita sebenarnya, Kak. Tapi kan kalau Kakak mungkin melalui desain ya kan, melalui fashion gitu ya. Kalau misalnya Nabila teman-teman, juga awareness-nya kan kuat. aku berharap ya juga teman-teman influencer yang juga followersnya banyak, selagi kita masih berikan kesempatan oleh Allah memiliki followers yang banyak, iya pakailah sebaik mungkin untuk bersuara kebaikan-kebaikan, khususnya dengan saudara-saudara Palestina gitu ya. Apalagi mah. Ya udah, kalau mau supportnya ya dengan cara masing-masing gitu Iya, kan. iya. Ya contohnya seperti tadi udah dikasih tahu kan. Ya itu aja. Terus kalau misalnya emang punya rezeki juga boleh banget ya kan, bersedekah. yes. Aku tuh lagi bikin campaign, Kak, sama teman-teman relawan Nusantara. Jadi good. ya insya Allah sih, Kak, aku berharapnya campaign ini tuh juga berguna dan sangat bermanfaat insya Allah untuk saudara-saudara Palestina yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dan mungkin yang memang lagi mengungsi di Jordania. Ya sekarang udah kekumpul alhamdulillah 230-an juta lah kadang. Dan Mungkin linknya nanti bisa ditaruh. Iya, dan emang ini amanah benar. Jadi kalau emang berdonasi ya sudah percaya aja gitu, tapi emang amanah banget karena kita udah datang sana dan tenaga gudang kan, Kak, dan itu Dan kan mengusahakan cara untuk masuk ya. akan di nanti distribusinya itu udah langsung Iya, dilaksanakan. makanan itu donasinya juga akan dibuat jadi hot meal buat adik-adik di sana, kalau pulang sekolah dibagiin. Makanan semuanya. Iya, kayak makanan mereka yang benar-benar kayak nasi dan ayam gitu loh, bukan yang makanan yang kayak kita makan ya. Dan ini emang beneran makanan yang mereka makan gitu loh, disediakannya ya, Kak. Terus meal package-nya itu tuh, Kak, food package-nya tuh yang kayak 24 macam makanan gitu, macam-macam banget kan. 150 jadi setiap pengungsian, biasanya pengungsian kemana Iya, ya. semoga Dan ibu-ibunya tuh kuat banget kalau udah dapet ini bisa dipanggil. Iya, Keren, keren, itu gila. isinya 24 macam, tapi sekitar kayak berapa kilo ya? 5 kilo atau 7 kilo gitu, Kak. Karena itu buat kayak makanan pokok selama seminggu atau sebulan deh, aku lupa, sebulan deh, sebulan buat mereka makan. Gede kok. Dan itu gede banget, aku nggak kuat, Kak, tapi ibu-ibu di sana, Kak, kuat. Kalau nggak kepala. Iya. Insya Allah banget.
Strong. Strong. Iya gitu lah, Masya Allah banget. Jadi jangan lupa untuk terus membersamai kebaikan ini. Amin, amin. Banyak yang mau diceritain tuh Palestine banyak, pokoknya tapi ya. sekarang sedikit dulu, siapa tahu nanti berlanjut lagi. Oh iya, siap. balik lagi ya. Part keduanya nanti Part kedua kita nanti. nggak tahu ya. Iya. Apa omnya Maria tadi katanya ganteng kata Kak Cika. Siapa aja di antara kita. Si Omnya padahal udah kewong ya. Oh iya. Nggak tahu. Belum. Ya udah, Lain, tapi emang sengaja, jadi kita sedih-sedih sengaja biar ada lucu-lucu. Iya, gitu. Ketawa kan lewat kan malu juga ya, ada Ember. mewek ya. Maaf ya Maria, Om kamu ganteng loh. Iya, maaf ya Maria, part 2-nya kita bahas Om kamu ya. Ambil kebaikan dari podcast ini teman-teman. Iya, betul. Once again terima kasih banyak Nabila makasih Nabila dan dan Tante Tante Ratna. Ratna Senang juga. banget udah mampir. Kita senang banget kalian udah mau mampir ke Bambu Podcast ya. Padahal ini baru episode kedua tapi udah bisa datengin artis. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Semoga nggak kapok untuk Enggak. next collaboration ya. Yes, Kak. Ditunggu ya teman-teman ya kolaborasi kita. insya Betul, Allah, ya, Kak. iya, amin. Pokoknya terima kasih udah mau bersuara untuk Palestina. Semoga akan menular ke lebih banyak Amin, lagi amin, amin, public amin. figure ya, terutama teman-teman generasinya Nabila. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Thank you so much for watching, guys. Bye.